konsep ekspedisi yang dia membawa juga itu banyak aktivitas sosial ya di dalam 30 gunung 30 startnya dari sini. Startnya di Angsana. Dan gunung itu Pesagi memang gunung tertinggi di Lampung, cuman lebih identik Jaro. Di situ ada sumber mata air apa gitu, pokoknya sumber mata air emas atau apa segala macam. Ada sulit mas, sulit banget dari desa terakhir itu untuk mencapai ke base campnya itu kalau hujan. Amin. Lanjut mas. Oke, jadi itu Mas Surai lagi gitu. Jadi Mas Surai itu sempet saya ada rasa ketakutan pada saat turun. Jadi sewa tuh Mas Surai, saya pengen naik malam. Jadi setengah aja naiknya sore, agak siang gitu. Akhirnya dapat malam di jalur. Saya lewat satu trek yang kalau di Jawa mungkin bilang ini tanah gambut ya. Jadi kalau diinjek agak goyang-goyang gitu kan. Kita lewat, udah aman lah sampai danau, camp di danau, besoknya puncak lagi terus turun. Dari situ saya gemeter setelah turun lagi. Begitu lewatin tanah gambut. Jadi ternyata gini mas. Ini misalkan pohon. Ini satu pohon. Pohon yang satu dengan pohon yang satu ini akarnya nyambung mas. Tapi pohonnya berjarak ya? Berjarak, lumayan sekitar 10 meteran lah. 10-15 meter, akarnya nyambung. Dan ternyata di bawah akar ini adalah jurang mas. Jadi saya tuh jalan cuma di atas akar. Wow. Akar pohon yang ini dan pohon yang ini itu nyangkut satu sama lain berkaitan. Kita nggak kelihatan karena rimbunnya akar ini ya mas? Yes. Dan malam, begitu taunya saya pagi. Gokil. Loh itu tanahnya mana? Jadi tuh sebetulnya tebingan, lembahan, jadi ngaitnya kayak jembatan akar gitu dan kita nggak tahu. Jadi akar itu semacam ngebentuk jembatan men? Yes. Itu ya kita yang siang aja mungkin, secara kita mungkin fokusnya di jalur, kita nggak merhatikan di bawah itu ada jurang. Dan apalagi ini malam ya? Apalagi malam. Kejadian apa yang dialamin tuh mas? Iya, sebetulnya sih nggak ada kejadian sesuatu yang aneh, cuman maksudnya secara mental gitu langsung jadi kayak orang naik roller coaster mas. Gue langsung ngelihat, ya Allah tadi malam berarti gue lewatin atas jurang ini dengan ya santainya karena salah injek dikit aja. Salah injek dikit, los kayak gitu. Atau mungkin akarnya putus gitu, los gitu kan. Mas Awe nggak tahu jenis pohonnya apa? Saya nggak tahu. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Pokoknya untungnya kuat ya mas. Besar lah pokoknya besar. Akarnya besar untungnya. Dan hampir dari mulai start posting dari pos 3 sampai puncak tuh lumut. Dan itu Mas Awe ada partner kemarin? Ada, itu ditemenin sama Angga sama. Dan Mas Angga itu nggak ngasih tahu akan ada. Nggak ngasih tahu, mereka nggak tahu juga soalnya. Oh nggak tahu juga. Jadi sama-sama kita tuh baru pertama ke situ. Sama-sama baru pertama, cuman karena dibolehin ini karena kita bertiga itu aja sih, jadinya agak aman. Nah itu yang lucu dari situ satu. Terus pindah dari situ dari Mas Surai itu saya langsung ke Kerinci mas. Oke, step selanjutnya setelah Mas Surai langsung ke Kerinci. Jadi tadi salah satu keseruan di Mas Surai tadi ya jalurnya ketemu sama antar pohon yang itu di bawahnya jurang. Yes, dan itu luar biasa sih. Di Mas Surai itu punya danau kembar, danau vulkanik kembar. Di atas atau pas? Di atas. Trek? Oh di atas. Di atas. Jadi camp kita di pinggir danau ya, nanti tak kasih juga foto pinggir danau. Jadi danaunya kembar mas, kanan dan kiri. Kalau terbilang di sini danau kembar tertinggi, danau vulkanik kembar tertinggi ya, saya rasa itu pun. Oh gitu. Surai. Oke. Padahal kalau di Jawa sendiri di area pegunungan Jawa itu banyak danau-danau yang jadi incaran ya, dan mereka menyatakan itu juga udah tertinggi. Ternyata di gunung tersebut juga ada danaunya ya, dan itu itu belum banyak pengunjung lagi kan? Iya belum. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi ada tagline mas. Mas Surai itu ada tagline. Nah, ini tagline Mas Surai ya, bukan tagline dari saya. Tagline dari Gunung Mas Surai? Iya, jadi apa tuh mas? Tagline-nya sangat menarik lagi nih. Jadi kami tidak menyanggah kegagahan, biarkan Kerinci dengan ketinggiannya. Gitu kan? Tapi saksikan Mas Surai dengan treknya. Jadi ibaratnya gini, mereka tidak memungkiri bahwa Kerinci itu memang tertinggi di Sumatera. Di Jambi khususnya, karena sama-sama provinsi Jambi dengan Mas Surai. Tapi pihak Mas Surai ini berani membandingkan dengan Kerinci. Yuk, kalau kamu menang tinggi, di sini menang jalur. Iya.
Artinya kalau teman-teman naik Gunung Kerinci bilang jalurnya berat, mungkin Mas Surai 2-3 kali lebih berat dibanding Kerinci. Iya. Secara jalur Ya tadi, dan itu jadi informasi kecil yang Mas Awe kasih tahu ya. Kita akan melewati jalur yang dimana treknya itu adalah jurang. Namun kita nggak melihat itu jurang karena ditutupi sama akar yang itu pohon dan pohon satunya itu berdekatan atau mungkin agak jauh ya, cuma ditutupin 15 meteran lah. Oh jauh banget Mas. Iya. Dan itu cuma ditutupin akar dan kita ngelewatin akar itu. Itu sih ngebayanginnya aja. Ngeri. Itu salah satu kisah-kisah di Mas Surai. Tapi teman-teman emang harus ke sana sih. Artinya Sumatera nggak cuma Kerinci. Sumatera nggak cuma Kerinci. Serius, datang ke Mas Surai. Wah, kalian akan bisa berpikir bahwa oke, ternyata Gunung Sumatera itu seperti ini. Oke lah, pokoknya itu salah satu gunung yang menurut saya secara real trek cowok banget Mas. Iya, bentar Mas. Cowok tadi banget lah itu lah. Belum klimaks nih kita di Mas Surai ini. Dari Mas Awe ngelewatin 2 pohon itu dan ketemu danau. Selanjutnya apa lagi yang Mas alamin tuh di Gunung Mas Surai itu? Jadi ada salah satu, kalau di Gunung Gede ada tanjakan rantai atau tanjakan setan. Di sana juga ada tanjakan seton, ada. Seton ya? Iya ada. Jadi posisinya dari puncak satu menuju ke danau, itu namanya tanjakan seton. Kalau di Gunung Gede itu kita masih bisa bergaya-gaya lah Mas lah. Iya, masih foto-foto ya. Mungkin 80 derajat ini. Ini enggak Mas, posisinya gini. Tegak lurus Mas ya? Kalau tegak lurus mending enggak. Miringnya gini. Oke, overhang ya. Overhang luar biasa. Jadi pada saat kita turun ke danau itu malam, sepanjang jalan kita berpikir ini gimana cara naik. Itu. Jadi akhirnya kita berpikir pada saat naik itu carrier-nya dulu. Kita duluan, carrier tinggal, terus carrier ditarik. Oke. Karena nggak mungkin kita itu nggak ada jalur lain Mas? Nggak ada. Harus melewati jalur kemiringan luar biasa itu. Jadi dulu informasi cerita di sana yang buka jalur itu, batu dari atas puncak satu digelondongin ke arah danau dan itu dijadikan trek. Jadi bayangin vertikalnya batu jatuh itu kan pasti mengikuti sesuatu yang lebih rendah kan, deg-deg terus gitu. Dan itu yang jadikan basic jalur terus. Oke. Makanya jadi hasilnya kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu mementingkan kelandaian ya, karena memang itu yang harus dilewatin. Iya. Akhirnya singkat cerita Mas lewatin juga. Namanya tanjakan seton. Tanjakan seton. Memang begini treknya Mas, begini. Itu ada namanya tanjakan setan, tanjakan dinding lemari. Dinding lemari juga begini Mas. Jadi memang benar-benar saya bilang tadi treknya ini cowok banget. Ya jantan banget nih treknya. Landai ada. Itu sih bukan masalah gender kayaknya kalau udah jalur gitu. Ini jalur nggak normal banget kalau kata saya. Nggak normal gitu kan. Jadi kadang kita ada yang nyeberangin jembatan tapi dengan satu gelondongan kayu dengan jarak 25 meter atau 30 meter tuh kayu besar. Yang mungkin kalau kita peluk 4 orang baru nyampe dan itu rubuh gitu. Sudah berlumut dan kita lewat jembatan kayu. Licin banget dong ya. Licin. Itu bahkan si dari pengelolanya itu melepas tali-tali itu biar memang membuat gunung itu benar-benar asli, tidak ada sangkutan tali segala itu dilepas semua. Oke. Dan benar-benar kita hanya berpadu sama batu dan akar. Jadi ya semi-semi. Jadi harus diresapin ya. Nah, ada semi-semi climbing lah di situ. Tapi keren sih, Mas Surai itu nggak cuma Mas Surai, daerah Jangkat. Kalau nggak salah tuh ada sekitar 14 atau 18 destinasi wisata yang levelnya mungkin udah internasional secara landscape. Dari mulai panorama segala macam tuh full. Tapi singkat cerita dari gunung tersebut Mas Awi ikutan summit sampai puncak juga. Sempat foto di sana? Saya puncak 1, ke puncak 2-nya saya tidak. Oh, jadi punya 2 puncak? Punya 2 puncak deh, puncak top tertingginya. Top tertingginya ya kayak ada teras kecil lah gitu, ada tugu kecil, teras kecil. Saya nggak ke sana karena informasi dari ranger. Abang kalau nggak ada tujuan bener-bener banget ke puncak sana mending tidak usah, karena satu treknya sangat sulit, terus ya tidak ada apa-apa juga karena secara landscape itu masih ketutup pohon. Kayak salak ya dulu ya. Cuman kalau sekarang udah terbuka. Ini nggak rapat. Jadi tunggu di situ. Jadi puncak satunya Mas Surai itu lebih terbuka dan bisa kelihatan kanan, bisa kelihatan ke kirinya arah danau kembar. Dan sudah cukup mewakili ya untuk sampai di ketinggian Mas Surai. Betul. Jadi kalau tidak punya hajat yang harus banget ke puncak, ya nggak usah juga. Gitu. Nggak usah juga. Oke. Ya resiko binatangnya karena itu jalur perlintasan binatang buas.
Berapa jam Mas tempuh dari start hingga pos Sampai danau ya? sampai puncak ya? Sampai camp, sampai itu puncak satu. camp. Itu sempat camp juga? Camp pertama enggak, camp pertama langsung ke danau. Jadi puncak 1 dulu, dari puncak 1 baru ke danau. Nah, baru hari keduanya ngakamnya di puncak. Kalau nggak salah saya jalan sekitar jam 10 sampai puncak itu jam 9 malam. Jadi sekitar 11 jam. Normalnya 11 jam ya. 9 sampai 10 jam normalnya. Oke, untuk estimasi waktu yang ditempuh untuk ke Gunung Masurai ya. Dengan trek slow ya mungkin Mas ya. Iya, itu pelan. Itu pelan. Oke. Itu ke danaunya 2 jam lah. Alhamdulillah nggak ada cerita lain Mas yang Mas dapatkan di Masurai ya, seperti cerita-cerita mistis. Iya, ada sih teman ketakutan, tapi nggak terlalu berlebihan aja sih, cuman hanya mendengar sesuatu atau melihat ya, cuman menurut saya kan bisa jadi itu halusinasi kita pada saat kita persepsi lelah. aja ya. Jadi masih ya, anggapnya nggak ada apa-apa lah. Agak aman ya dari pendakian si Masurai dalam sisi misterinya. Namun kalau dalam sisi perjuangan treknya itu bisa diadu dengan Gunung Kerinci ya. Jadi Masurai punya keunikan atau keekstriman dalam jalur. Nah, walaupun si Kerinci punya menang tinggi ya. Jadi itu punya masing-masing punya keunikan dari trekkingnya. Artinya tidak bisa membedakan apple to apple ya. Betul. Jadi memang punya khas masing-masing itu aja sih. Langsung lanjut Kerinci. Perjalanan ke Kerinci, Mas. Tetap masih pakai motor NMAX ya? Masih. Jadi motor NMAX dan disupport sama teman-teman dari komunitas NRXR. Jadi NSRR Rider itu NMAX Rider dan XMAX Rider. Indonesia itu dari per chapter itu ada semua. Itu malaikatnya saya tuh, Mas. Kalau di jalan raya ya? Jalan raya anak-anak NMAX sama anak-anak XMAX. NRXR gitu yang. Itu mereka punya regional mungkin di daerah mana dimonitor. Dan mereka akan menemuin Mas Hawe dan akan mengiringi Mas Hawe sampai di poin selanjutnya ya? Yes, betul. Nggak cuma ngiringin sih, dijemput, ajak makan, istirahat. Besoknya diantar, dibawa jalan-jalan, dibawa diantar kayak gitu. Pokoknya benar-benar servis total. Rider itu. Luar biasa ya dari komunitasnya NMAX ya. Ini sangat membantu untuk kegiatan Mas Hawe ya ketika di jalan raya hingga bahkan udah semuanya ya, tadi ngebantu dari istirahat, makan mungkin ya, dan itu emang sangat diperlukan bagi ekspedisinya Mas Hawe. Yang basically Mas Hawe berangkat independen ya, tanpa ada support secara signifikan dari perusahaan maupun sponsor, karena niat dari hati Mas Hawe sendiri. Ini banyak hal yang beliau temukan ya di setiap pendakiannya. Lanjut ke Kerinci. Menuju Kerinci, Mas. Yes, betul. Jadi Kerinci itu unik sama kan, saya sendiri juga. Sebenarnya kan Mas Awi waktu berangkat dari Angsana itu kan berdua, Mas. Oh iya. Itu ceritanya gimana kok bisa? Ada yang kelewat itu. Jadi di waktu kita berangkat dari Pulau Jawa ini kan berdua sama Coki gitu. Sama temen namanya Coki, dia kebetulan tugasnya sebetulnya videografer sama editor untuk video vlognya sama Awe. Nge-backup untuk dokumentasi. Betul, tapi memang baru sepanjang perjalanan sampai dengan Lubuk Linggau tidak berjalan mulus secara update video segala macam. Pokoknya terkendala karena gear, karena pokoknya situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa upload video gitu. Dan perjalanan dari Lubuk Linggau menuju Jambi saat itu yang pengen Idul Adha, ada satu daerah namanya Rupit, Mas. Rupit? Rupit itu nama kawasan? daerah. Entah itu kabupaten, entah itu kecamatan ya. Kayaknya sih kabupaten lah ya. Di mana tadi? Di antara Lubuk Linggau sama Suralangun. Dari Lubuk Linggau menuju ke Jambi. Nah, informasi dari teman-teman rider itu adalah jalur nerakanya rider. Ekstrim banget ya? Ekstrim. Dari segi apanya, Mas, tuh dia ekstrim? Dari sisi keamanan begal. Berarti yang nampak ya? Yang nampak itu betul. membahayakan. Jadi, yang bikin saya tambah was-was itu, saya kalau tidak mendengar mungkin agak santai. Tapi kalau mendengar informasi dari mana-mana jadi kepikiran. Nah, informasi dari teman-teman rider begitu rawan, informasi dari teman-teman di Lubuk Linggau rawan, informasi dari teman-teman Jambi rawan. Jadi diusahakan tidak lewat sore ke sana.
Entah kenapa saat itu hari Jumat mau berangkat pagi tuh ditahan sama Rio tadi. Nanti aja bang, habis Jumatan. Sebetulnya dia nahannya tuh bukan habis Jumatan, tapi besoknya lagi ditahannya kayak begitu sama Rio. Dengan alasan segala macem lah, kita nggak boleh pergi itu. Jadi akhirnya saya maksa karena alasan harus cari hewan kurban. Habis Jumatan saya dilepas. Jam 1:30 itu sampai di Selamat Datang di kalau nggak salah di Kabupaten Rupit atau apa. Kabupaten atau Kecamatan Rupit ya. Saya langsung berpikiran, wah ini jalur rawan nih. Begitu posisi jam berapa mas? Masih 1:30 atau 1:30. 1:30 ya, masih siang sekitar ya? Jam 2-an lah. Blok mesin motor temen tuh jebol mas, mati mesinnya motornya. Partner yang dokumentator tadi Beat. mati mesinnya. Akhirnya berhenti, dorong cari bengkel, dapat. Pas dicek blok mesinnya jebol. Dan harus cari bengkel saat itu juga. Dan ketemu, alhamdulillah bengkel. Nggak jauh dari tempat kita mogok, ketemu bengkel. Harus ganti tuh sekitar, pokoknya habis bengkel sekitar 700 ribuan lah. Blok mesin baru. Nah, beres-beresnya mesin tuh 5:30 sore mas. Udah ketemu malam lagi dong, mas mau masuk. Teman-teman dari Linggau nelpon, teman-teman yang di situ datang, mengingatkan, dari Jambi datang, nelpon gitu maksudnya. Mas, nggak usah lanjutnya besok karena rawan bayar. Saya tetap kekeh, hari itu saya harus berangkat. Malam itu juga? Malam terus berangkat karena kalau besok lagi saya akan terlambat cari hewan kurban. Saya harus berangkat sekarang. Itu min berapa mas? H-2. Min 2. H-2. Akhirnya saya tetap maksain berangkat. Akhirnya diantar sama teman-teman dari Rupit itu sendiri. Jadi ada temen yang di Lubuk Linggau, dia orang Rupit. Nelpon temennya orang Rupit, tolong dong kawal Bang Awe. Nah, cuman mereka tuh berani ngawalnya cuman sampai Polres. Nah, sampai Polres, mereka bilang, Mas, kita berani nganter sampai sini. Kita nggak berani nganter ke sana, karena kalau Mas kita berani ke sana, kita nggak berani pulang. Nah, akhirnya, boleh Mas lanjut, tapi ada satu syarat. Buka helm, buka jaket, buka sarung tangan, dan Mas ngebut, jangan berhenti apapun yang terjadi. Sampai segitunya. Itu cluenya ya? Cluenya. Entah itu... Buka helm, berarti helm itu kita nggak pakai dong? Nggak pakai. Jadi seakan-akan orang asli situ ya? Yes. Mungkin gitu, terus ngebut. Ya, jalan gitu kan. Di jalan tuh, jalannya bagus Mas. Mulus ya aspalnya? Aspal mulus. Ya, ada beberapa perbaikan, tapi kayak di aspal dikerok kan. Jadi masih bisa lah buat ngebut. Panjang perjalanan tuh banyak warung-warung kayak gitu dengan motor ada Wrecking, ada Ninja 250 kayak gitu-gitu. Motor-motor bagus. Tapi apakah ini yang dimaksud mereka orang-orang jahat? Tapi kan saya ya udahlah, husnuzon aja lah ya, baik, berpikiran baik aja lah terus. Alhamdulillah setelah mau masuk Sorolangun, Kabupaten Jambi, saya berhenti baru habis masuk maghrib kalau saya. Masuk maghrib, saya baru masuk ke masjid, sholat di situ, baru saya berani pakai jaket segala macam. Itu saking takutnya. Itu udah melewati kawasan yang tadi? Udah melewati kawasan yang tadi. Nah, udah masuk Sorolangun, malam lagi dan resiko dari Sorolangun menuju ke Jambi kota itu ada satu titik rawan lagi Mas. Satu titik rawan lagi namanya di, saya agak lupa ya, simpang apa, pokoknya ada satu titik rawan lagi udah mau masuk Kabupaten Jambi. Sama, itu rawan begal juga? Rawan begal juga. Akhirnya bagaimana caranya biar kita bisa istirahat di Sorolangun. Nah, sedangkan saya nggak punya kenalan di Sorolangun. Iya. Nggak punya kenalan, saya coba posting ke grup support ekspedisi Mas. Ada teman-teman Jalan Samawa itu ada yang support kan gitu. Nah, begitu saya info di situ, saya di Sorolangun, ada nggak yang punya kenalan di Sorolangun? Nah, ternyata teman kita yang di Oku Selatan itu, Bang Awe izin telepon. Dia telepon, nah ada salah satu perempuan namanya Mia. Saya juga nggak kenal. Kita telepon bertiga, akhirnya si Mia itu, ya udah Bang Awe, saya Sherlock, abang istirahat di rumah saya. Saya datang sama Coki itu ke rumahnya dia di daerah Sorolangun. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh keluarganya mereka. Dia bilang, kamu perempuan, kita laki-laki di sini, nggak apa-apa, terima. Nggak apa-apa Bang. Kebetulan informasi ekspedisi abang juga udah banyak disebar di Sumatera. Jadi ternyata teman-teman komunitas pendaki di Sumatera udah pada tahu kegiatan saya di sana Mas. Udah monitor ya? Udah monitor, jadi tahu, oh ini Bang Awe, akhirnya dikasihlah saya istirahat di sana. Ketemulah orang baik tuh akhirnya tuh. Singkat cerita nginep di tempatnya Mia tadi, baru kenal langsung istirahat di situ. Dan akhirnya besoknya baru pagi-pagi lanjut ke Jambi. Nah, yang saya bilang Pak Filius Chandra itu, akhirnya beliau tahu nomor saya dari mana ya, dari Mia itu. Ini sudah after Idul Adha ya?
Sebelum. Oh, masih sebelum? Sebelum. Oke. 1 hari sebelum Idul Adha. -1 sebelum hari Idul Adha. Berangkat pagi, siang sampai Jambi, baru langsung cari hewan kurban, besoknya Idul Adha. Oke. Ngepres, jadi saya dapat sapi, kambing segala macam tuh jam habis sisa. Oke, jadi udah Malam penghabisan ya. Kalau orang jual Adha. hewan tuh udah ngabisin deh tuh harganya tuh ya kan. Betul. Oke. Ya alhamdulillah lancar sih. Nah, langsung itu balik ke Kerinci tadi Mas. Oh. Kerinci itu nggak tahu saya dapat rezeki apa ya. Dapat rezeki apa. Jadi saya datang hari Kamis. Kamis itu badai, Mas. Informasi baru yang turun tuh badai, Jumat badai. Saya summit malam Senin. Itu cerah, nanti saya kasih videonya juga. Cerah secerah-cerahnya tuh gunung, bagus banget. Iya. Tapi habis Senin dini hari itu, Selasa, Rabu, Kamisnya badai lagi. Oke, ini jadi ada. Selama 1 minggu atau 8 hari itu, cuman di hari saya summit itu yang cerah. Oke, ini ada informasi dari Mas Awe. Pas sampai di Kerinci, Mas Awe langsung dapat informasi, Mas Boy, itu badai. Jadi Mas Awe punya dokumentasi ketika badai itu ya? Kalau badainya saya nggak punya, tapi dokumentasi cerahnya saya punya. Oh, dokumentasi cerahnya itu setelah badai. Berarti ada badai, baru cerah ya? Cuman yang uniknya adalah dalam 8 hari, cuman Senin dini hari itu aja. Cuman pas Awe datang itu baru cerah? Oke. Bahkan ada salah satu rombongan dari kampus Unila, dari Universitas Negeri Lampung itu, dia kan summit, saya bilang, summitnya nanti aja besok bareng kita. Dia tetap maksa, nggak bisa bang, kita dari Lampung jauh, ngejar waktu segala macem. Mereka maksain, akhirnya besok kita baru summit, ternyata ketemu lagi mereka. Loh, packing udah mau turun? Enggak bang, kita naik lagi. Loh kenapa? Kemarin kita kena badai, nggak sempat muncak. Nggak sempat muncak, turun lagi. Tapi naik lagi bareng kita, tapi alhamdulillah aman. Pas naik bareng aman. Cerah pas semua. Kita turun, packing, begitu saya turun, badai lagi. Oke. Kenapa saya tahu itu badai lagi? Karena yang begitu saya mau turun kan ada pendaki naik. Cerita. Ketemu di bawah kan, setelah beberapa hari ketemu di bawah kan. Badai Mas kemarin. Jadi kan kebetulan saya di base campnya Mas Andri itu, Bang Andri di sana, di base camp Kijang Kerinci. Itu badai, informasi mereka tuh badai sampai dengan hari Rabu. Sampai saya udah naik ke Danau Gunung 7, turun lagi dapat informasi juga badai. Ini udah di Pegunungan Kerinci ya? Masih di Pegunungan Kerinci. Oke. Tadi Mas datang dengan kondisi cuaca yang mungkin dikasih cerah ya. Ada keunikan ketika pendakian di Gunung Kerinci Mas selain itu? Mungkin dari trekkingnya dan lain-lain? Ya kalau dari trekking sih normal ya. Kalau Kerinci kan karena memang ya sudah beberapa kali juga ke sana gitu. Bahkan itu gunung pertama kali saya naik gunung tahun 97 ya itu. Pertama kali naik gunung 97 Mas Awe langsung ke Kerinci. Iya, karena kebetulan waktu itu lagi di Kerinci, lagi main ke Kerinci. Karena ada paman di sana. Iya. Main di sana, ya udah pas diajak naik sama saudara-saudara di sana ya udah naik. Naik. Ada perbedaan jauh Mas ketika mungkin setelah 97 Mas pernah juga? Udah pernah lagi. Oke. Apa yang Mas rasakan perbandingan ketika saat itu dengan terakhir? Kalau perbandingan yang pertama sih kan karena memang 97 masih ini banget lah ya, masih hampir nggak ada yang naik kayaknya. Oke, sangat kebetulan sama tentara sekali. Waktu itu naik sama tentara. Naik sama tentara. Cuman kalau yang terakhir kan saya udah open trip gitu. Dan kondisi terakhir gimana Mas? Normal trekking? sih. Dari kawasannya juga? Yes. Dari Taman Nasionalnya juga memang sudah prepare banget lah. Ibaratnya Gunung Kerinci kan ibaratnya salah satu seven summit di Indonesia. Iya. Gunung yang terkenal juga nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri, pendaki-pendaki luar juga banyak di sana segala macam. Jadi secara persiapan lokasi camp, jalur itu semuanya sudah oke. Semuanya sudah bagus gitu. Apa yang sekiranya krusial yang memang berguna sekali untuk teman-teman yang punya list trip ya untuk ke Gunung Kerinci, mungkin dengan pengalaman Mas Awe, apa yang sekiranya krusial untuk disiapkan ya dalam pendakian ke Kerinci? Air sih. Jadi air biasanya orang punya patokan di pos 3 masih ada air. Cuman ada saatnya di pos 3 itu sulfurnya berasa, belerangnya berasa. Jadi air genangan yang di pos 3 itu kadang-kadang perasa belerangnya berasa banget. Masih terkontaminasi ya. Jadi harus jadi baiknya bawa dari pos 2. Harus jeli juga ya. Dari 2 lebih aman. Betul. Bahkan boleh tanya dulu. Misalkan ada yang turun.
gimana kondisi air di pos 3 gitu kan. Iya. Kalau misalkan wah bau belerang segala macam, mending bawa dari pos 2. Kenapa? Soalnya kalau kita datang ke sana ke pos 3 dengan kondisi air yang nipis, terus kita mengharapkan dengan kondisi air yang ada di pos 3, sedangkan kita butuh aktivitas 1 kali 24 jam lagi, artinya masak untuk malam, persiapan untuk summit, turun summit, sangat butuh air gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ketemu air itu, kalau nggak sakit perut, mungkin orangnya nggak biasa atau apa, karena kita nggak punya penguji alat untuk ngecek air itu aman atau enggak ya. Yes, betul. Jadi yang paling penting poinnya harus memaintain sebaik mungkin ya, untuk air minum ya. Tentunya dari pos 2 kita harus prepare banget. Betul. Dan diusahakan kalau bisa nggak usah trekking malam lah. Oh, oke. Gitu. Apa karena kadar sulfurnya semakin tinggi? Enggak juga sih. Kalau hutan Sumatera lebih cenderung ke binatang. Hewan-hewan nokturnalnya kan masih banyak. Jadi menghindari itu. Aktivitas di malam hari mereka kan lebih aktif. Dibanding kita melintasi jalurnya mereka di malam hari pada saat mereka aktif, baiknya kita siang, kita sudah stay di camp. Iya, karena nggak mengganggu juga memberikan kebisingan bagi hewan-hewan liar di malam hari di sana ya. Betul, Kerinci. Mas Awe pas di Kerinci ngecamp di mana, Mas? Saya ngecamp di pos 1 dan pos 3. Rekomen ya? Rekomen banget. Pos 1 dan pos 3. Pos 3 ya ada air, cuman saya ngambil air dari pos 2 karena dapat informasi pos 3 bau belerang. Gitu. Berapa pos, Mas, Kerinci itu? Shelter 3, pos 3. 3 shelter, 1, 2, 3 shelter. Shelter 1, 2, 3, pos 1, 2, 3. Setelah 3? Langsung jalur summit. Nah, Pelawangan itu langsung puncak. Oh, namanya Pelawangan juga ya? Kalau Pelawangan kan ibaratnya batas vegetasi lah. Pos 3 itu batas vegetasi, ibaratnya Cantigi segala macam gitu kan ya. Langsung ke pasir gitu. Dari pos 3 Mas summit membutuhkan berapa lama, Mas? Sekitar 2 jam. 2 jam ya? Akhirnya Mas Awe summit di puncak Kerinci dengan kondisi yang cerah ya. Sangat cerah. Bareng tadi kawan yang mengalami badai. Rame itu, alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame dan bisa mengajak bareng ya, dan akhirnya teman-teman itu mendapatkan suasana cerah juga. Oke, itu berapa lama, Mas, waktu yang dibutuhkan dari start hingga sampai turun lagi? Alhamdulillah normal 3 hari 2 malam sih. 3 hari 2 malam. Turun normal. Itu versi normalnya untuk trekking Kerinci ya, teman-teman ya. 3 hari 2 malam. Aman. Oke. 3 hari 2 malam aman. Nah, dari Kerinci saya break 1 hari. Terus langsung lanjut ke Danau Gunung 7. Oke, Danau Gunung 7. Ya, pokoknya itu etapa bonus lah. Etapa bonus ya. Itu refreshingnya kita ke danau itu ya. Pendakian 3 jam. Tapi nggak ada landai, Mas. Oh, gitu kan. Tapi emang ada danaunya? Oh, bagus banget. Biasanya disebut danau apa, Mas? Itu Danau Gunung 7. Jadi kenapa disebut Danau Gunung 7? Ada 7 gunung. Ada 7 gunung dan dari masing-masing gunung itu punya beberapa mata air dan akhirnya ngebentuk danau. Oke, jadi danaunya itu juga ikutan 7 ya di setiap gunungnya itu. Jadi satu danau itu dari sumber 7 gunung. Oke. Kalau Kaco itu? Danau Kaco jauh lagi ya? Itu sebelum Kerinci. Oke. Sebelum masuk ke Kerinci kalau dari arah Jambi kota ya. Iya. Sebelum masuk Kerinci. Jadi Danau Kaco dulu, jaraknya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Wah, baru ke Kerinci. Baru sampai ke Kerinci. Biasanya orang ke Kerinci dulu baru mampir ke Kaco baliknya. Bisa kalau naik pesawat bisa gitu. Cuman kalau mau ke Kaco itu baiknya pagi-pagi ya, karena siang itu relatif takut kesorean turun. Ya binatang nokturnalnya juga rawan. Lumayan rawan. Jadi disarankan kalau ke Danau Kaco tuh pagi trekking, siang udah mulai turun. Gitu. Lanjut ke tadi Danau 7 ya, Mas? Danau Gunung 7 ya lancar-lancar aja. Nah dari situ baru lanjut ke Sumatera Barat, ke Padang. Ke Sumatera Barat. Nah Sumatera Barat tuh saya naik ke Singgalang, Tandike, sama Talamau. Nah Talamau 3 gunung ya di Padang ya. 3 gunung itu di Sumatera Barat. Nah Talamau itu yang menurut saya oke banget lah. Oke banget. Dari segi panorama. Yes, dari segi panorama, dari segi pengelolaan, dari segi manajemen sampah, oke banget lah. Jadi kalau Singgalang yang orang sebut Telaga Dewi indah segala macem, buat saya ya indah telaganya, tapi perilakunya yang tidak indah. Oh gitu, Singgalang ya. Sampahnya, Mas. Sampah ya. Sampahnya nggak tahu.
Bahkan saya sayang banget ya Mas. Sempat mau ribut sama Pengelola. bukan pengelola, sama anak-anak Pengunjung. yang dia bilangnya anak Mapala dari Kabupaten Siak kalau nggak salah, Siak. Dari Sumbar juga Siak, daerah Pekanbaru atau apa gitu. Pokoknya Riau kalau nggak salah, Riau itu. Jadi sekitar ada 12 atau 13 orang itu. Dia jadi sampah basah, sampah kering jadiin satu terus dibakar sama dia. Dia bilang sampahnya kayak gitu. Kenapa nggak dibawa turun? Sedangkan alma mater mereka tuh, aparel mereka keren lah Mas. Keren banget, menunjukkan bahwa mereka adalah satu komunitas yang penggiat alam atau segala macam. Tapi jawaban mereka simpel, ya kamu gak usah ngurusin urusan kita, urus aja sampah kamu sendiri. Ya saya bilang ya saya urus sampah saya sendiri, cuman kan saya lihat itu sih ya tegur kan wajar. Ya ngotot-ngototan di sisi itu, di sampah. Dan menurut saya kesadaran di Sumbar, punten pendaki Sumbar maksudnya, di pendaki Sumbar tuh punten. Jadi di Sumbar banyak sampah kayak gitu. Dan mereka mungkin punya persepsi ketika dibakar itu artinya mereka memusnahkan ya? Iya, padahal belum tentu habis. Belum tentu habis ya? Karena sampah basah, sampah kering jadi satu dibakar, itu belum selesai terus ditinggal. Terus nggak cuma dibakar Mas, di pinggir danau tuh ada sampah jas hujan, segala macam. Kotor-kotor banget. Ya, jadi kotor banget. Mungkin ya itu jadi pengalaman Mas Awe ya ketika di Singgalang tadi ya. Singgalang, kotor banget. Ya, mudah-mudahan pengelola bisa jauh lebih aware lagi ya. Lebih aware lagi dengan terhadap mungkin ya teman-teman dalam aturan, dalam apa ya mungkin kita saling mengingatkan kembali ya. Betul. Kalau menitik beratkan ke pengelola juga nggak bisa juga sih Mas, karena ya kita sih yang naik kan. Iya, balik lagi kesadaran juga Mas ya. Kesadaran kita. Jadi karena kan pada prinsipnya yang namanya sampah di pegunungan itu harus dibawa turun ya. Betul. Jadi nanti gimana cara mengolahnya, cara memberlakukan selanjutnya itu ada di tindak lanjut yang di bawah ya. Betul. Menariknya sampah sih gini Mas. Saya agak bingung kenapa orang nggak bisa bawa turun sampah. Perkara berat nggak mungkin, pasti ringan. Perkara packaging besar, lebih ringkes, karena isinya udah dimakan. Nah itu perkara jijik, harusnya kalian tahu metode. Iya. Jadi begitu ini masak segala macam, sampah basah ya pisahkan, jangan dijadiin satu plastik sampah. Ya sampah bekas mie, bekas nasi, bekas plastik, bekas apa di situ masukin, ya akan susah memilahnya. Jadi dari mulai kita memasak ya di situ sudah memilah. Jadi lebih simpel. Jadi sampah keringnya yang bisa kita bawa turun, yang kita packaging masuk carry lagi. Sampah yang bisa terdaur ulang di situ, misalkan bekas nasi segala macam kita bisa gali, kita bisa taruh, kita bisa tutup lagi kan. Bisa. Pada akhirnya kita menyadari Mas ya, ketika kita membuka logistik dan kita ingin mengolahnya itu harus kita maintenance juga ya. Betul. Jadi kebutuhan yang kita akan makan itu harus terdeteksi itu sudah tidak berlebihan ya Mas ya. Betul. Jadi makanan yang kita olah itu minim sisanya sebenarnya ya. Itu yang kita harus terapkan juga ya mungkin. Betul. Ya. Jadi akan ada istilah sekarang zero waste ya. Kalau pendakian zero waste. Zero waste itu sebenarnya bukan nol banget kita sama sampah. Kita naik pasti bawa sampah. Cuman meminimalisir. Artinya gini Mas. Pada saat contoh kita ambil kasar aja, naik gunung 2 hari, sehari makan mie instan aja, 3 kali gitu kan, berarti 3 bungkus, besoknya juga 3 bungkus, berarti 6 bungkus. Kalau 6 bungkus itu kita buka di bawah, strek satu masukkan ke Tupperware, atau masukkan ke satu plastik packaging zipper gitu kan, artinya kita tidak perlu membawa sampah dari bawah untuk naik ke atas. Kita hanya membawa satu packaging zipper atau Tupperware, dan yang pastinya harganya pasti akan lebih dan itu jadi sayang kalau kita tinggal, mau nggak mau kita bawa turun. Artinya kita sudah mengurangi membawa sampah. Betul. Lebih awal dibanding harus bertanggung jawab membawa sampah yang sudah kita bawa. Betul. Jadi bukalah packaging yang berlebihan itu di bawah sebelum naik, agar kita tidak berpikiran berlebih untuk gimana caranya ngelola sampah. Singkat kemudian Mas sampai di base-nya si Loser. Betul. Oke. Total dari 3 hari tadi ya. Betul. 3 hari. Nah, Mas sampai di Loser itu apa yang Mas lakukan tuh? Prepare di sana saya 2 hari. 2 hari itu sebelum 2 hari perjalanan kita sempat ngikutin kegiatan atau upacara adatnya mereka, itu kayak model apa ya, sedekah bumi gitu kan. Nanti saya juga boleh kasih tahu informasi apa detail-detail sedekah bumi apa. Ya. Jadi kayak ada apa ya, kegiatan dari desa itu yang awalnya itu kenapa itu untuk dilakukan. Alam semesta ya. Basicnya dulu
gara-garanya ada wabah. Oke. Terus akhirnya pemuka-pemuka adat dan agama di situ itu mengadakan suatu kegiatan tawasulan lah, baca doa, mohon berkah segala macam agar dibuang dari hal-hal negatif. Hal negatif. Nah, akhirnya itu berlaku sampai dengan hari ini. Jadi singkat cerita memotong 3 kerbau bule, kerbau putih. Kerbau putih. 3 plus beberapa kerbau lainnya. Dan dipotong di satu tempat, dimasak di tempat itu juga dan dimakan bersama-sama untuk 3 desa kalau nggak salah. Jadi 3 desa jadi satu di situ. Dan kegiatannya seru banget. Kegiatannya seru banget. Jadi bercampur aduk di situ bersama-sama, masak, makan langsung segala macam. Nah, besoknya baru selain kita prepare logistik, besoknya baru melakukan perjalanan. Nah, sampai perjalanan itu nggak cuma saya berdua. Saat itu saya mulai berdua, Mas. Dari mulai Talamu itu saya udah ditemenin ya. Udah sama teman lah gitu. Daki barengnya, Nah, sampai Aceh tuh ada lagi 10 orang lagi. 10 orang lagi sengaja nemenin? 9 orang. Ada 9 orang lagi sama saya 10, 11, 12. Iya, jadi 11. Pokoknya totalnya jadi 11 orang, guide 1, porter 1, saya berdua sama teman saya dan ada peserta trip ada 9 orang. Penyelenggara 1, pesertanya 8. Singkat cerita kita 13 orang lah pokoknya. Dan 13 orang itu kita jalan naik turun Loser itu totalnya 12 hari, Mas. 12 hari perjalanan. Dalam 12 hari perjalanan kita cuman dapat 2 hari atau 1,5 hari cerah, sisanya basah. Gokil, Mas. Sisanya basah. Ini izin, Mas ya. Ini perjalanan yang klimaks ya di wilayah Sumatera dan hingga akhirnya Mas Awe melakukan pendakian mungkin lumayan terjal untuk di kawasan Loser karena Loser juga masuk ke Seven Summit ya, Mas. Kalau Loser tidak sih. Dia masuk ke terpanjang. Trek terpanjang se-Asia Tenggara. Ya, infonya ada gunung lain sekarang sudah menjadi trek terpanjang di Thailand, tapi secara data sih sebetulnya masih Gunung Loser ya. Artinya masih Gunung Loser. Nah, kita akan lanjut nih, teman-teman nih, untuk kita mendengarkan cerita Mas Awe sampai di pendakiannya di Gunung Loser. Kita akan bikin ke part berikutnya. Tentunya kita penasaran ya apa aja yang akan dialami Mas Awe di gunung tersebut. Sambil kita nyicip kopi dulu, teman-teman bisa ikutin terus ya untuk the next dialog kita bareng Mas Awe, sang eksekutor 30 gunung 30 jus. Mas Awe, next kita lanjut. Salam, ciao.